Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kita ingin mendengarkan suara Tuhan, ingin mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah di masa pandemik ini kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan juga saya sampaikan shalom dari Singapura, yaitu kita jemaat Gereja Elim Kairos di Brastagi. Dan juga saudara yang berada di Indonesia, bahkan di berbagai tempat. Kiranya saya percaya bahwa firman Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebenaran firman-Mu ingin kami dengarkan Tuhan. Sebab firman-Mu itu selalu menjadi roti kehidupan untuk kami. Makanya betapa pentingnya kami berkumpul, kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, ya Aba, ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali untuk memasuki minggu keempat. Kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus, kalau setiap kami sudah hadir, kemudian kami duduk dan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tentu Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, kami selalu dikuatkan. Kami selalu dihiburkan. Kami selalu mendapatkan solusi ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ada banyak hal yang tidak bisa kami pecahkan, tetapi ketika kami dekat dengan Tuhan, maka Tuhan menolong kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami duduk di bawah kaki-Mu, dan Engkau berbicaralah untuk kami semua, dan kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, ya Aba, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bagi umat Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Ya, sekali lagi saya mau sampaikan shalom. Hari ini kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan minggu lalu tanggal 17. Dan tentu firman Tuhan ini ada sangkut pautnya dengan apa yang saya sampaikan minggu lalu pada tanggal 17. Dan saudara-saudara, hari ini pada tanggal 24 kita mau diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Sungguh saya sangat mengasihi saudara sekalian, dan kemudian saya mau sampaikan ya turut berduka atas pulangnya Ibu Junita pada tanggal 21, yaitu tepat pada waktu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberkati dan menghiburkan keluarga yang ditinggalkan oleh ibu ini. Tentu kita diberkati dengan kehidupan ibu ini, walaupun satu kakinya tidak ada, tetapi dia tetap mengasihi Tuhan. Baik, saya mau sampaikan kembali, mari kita melihat apa yang Tuhan hendak katakan dalam kehidupan kita, supaya kita semua boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kembali kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang keempat. Kalau saudara punya Alkitab, saudara bisa membukanya kembali bersama dengan saya, yaitu dimulai dari ayat 35, kemudian pasal 4 ayat 1, supaya kita sama-sama boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kita sebentar dengarkan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ayat 36 berkata, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lainnya juga menyertai dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya
membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Pasal 5 ayat 1 berkata demikian. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul tema daripada khotbah saya hari ini adalah Tuhan ada di tengah badai dan tujuan Tuhan digenapi di tengah badai. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita lihat Yesus katakan bertolak ke seberang atau juga bertolak ke seberang sana atau dikatakan cross over. Saudara, kepada kita semua ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, dia tidak perlu cerita apa yang akan dia lakukan ketika dia mengajak murid-muridnya untuk menuju ke seberang, saudara, atau juga ke danau, artinya dari satu tempat ke tempat yang lain. Murid-murid tidak tahu, saudara, apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka hanya ikut saja, saudara. Nah, jadi saudara-saudara, ketika mereka ikut saja, Tuhan sebenarnya mau para murid-murid itu menjadi inisiatif atau juga mereka itu kreatif untuk mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan untuk pergi ke seberang sana. Namun demikian, saudara, kebanyakan murid-murid mereka hanya ikut saja. Mereka mungkin tidak mempersiapkan apa yang akan terjadi. Sesungguhnya, saudara-saudara, saya mau sampaikan, ketika kita mengikut Tuhan, kita sebenarnya sedang diperlengkapi untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi persoalan. Kita ada jalan solusinya. Sama juga, saudara, dengan murid-muridnya. Ketika murid-murid ini diajak untuk pergi ke seberang sana, seharusnya mereka sendirilah kreatif dan juga percaya ketika setiap tujuan Tuhan itu ada maksud. Tidak ada satu tempat yang Tuhan pergi tidak ada maksud atau juga tidak ada tujuan. Saya yakin sekali bahwa Tuhan itu omniscient, dia maha tahu sehingga dia melakukan tujuan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara, saya bersyukur sekali setelah menerima Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan, jadikanlah hari-hariku menjadi produktif, berbuah, dan berarti. Walaupun sulit, saudara, dalam hidup saya, karena saya sudah memberikan hidup saya kepada Tuhan. Sejak hari itu dan sampai hari ini, saya berpikir bahwa saya harus punya tujuan Tuhan di dalam hidup saya. Saya tidak mau membiarkan waktu-waktuku menjadi sia-sia di dalam hidup ini. Saudara dan saya sama halnya hari ini. Ketika kita mengikut Tuhan, bahwa kita perlu ada tujuan. Mengapa aku harus ke gereja? Atau ngapain saya ke gereja? Saudara, semua ini perlu kita tanyakan di dalam diri kita. Kemudian kita berdoa, Tuhan, beri aku tujuanmu di dalam kehidupanku. Pasti, saudara, hidup itu menjadi indah. Hidup itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Karena, saudara, saya kembali mau katakan, hidup ini adalah sementara. Waktu saya dulu, tahun 2004 kali, saya pergi ke Maui, Hawaii. Kami belajar di sana leadership selama 1 bulan. Di situ diajarkan life is fragile, handle with care, dikatakan. Artinya hidup itu sangat rapuh dan jagalah dengan sebaik mungkin. Jadi saudara dan saya, kehidupan kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Dan saudara dan saya lah harus bisa untuk menjaganya dan juga untuk menjadikan penuh arti, berbuah, dan menjadi produktif seperti itu.
Kedua, saudara, waktu itu saya belajar dikatakan juga, saudara, life is short, make it meaningful, fruitful, dikatakan seperti itu. Hidup itu adalah singkat, biarlah kita menjadikan berbuah dan juga berarti. Saudara, satu lagi apa yang membuat saya terus berpikir sampai hari ini? Dikatakan life is puzzle, unfold it. Hidup itu adalah teka-teki, cari jalan keluar. Jadi saudara, ketika kita ini begitu berdoa, bangun pagi, kita katakan Tuhan terima kasih. Kemudian saudara-saudara, kita harus bisa meminta Tuhan untuk menolong kita, menjadikan hari-hari yang kita lalui itu menjadi berarti, berbuah. Kemudian ada hal-hal yang tidak bisa dipecahkan, kita mulai terus minta kepada Tuhan. Tuhan, biarlah hari itu tidak menjadi sia-sia, sehingga kita bisa diberkati oleh Tuhan sambil mempersiapkan diri dan membiarkan Tuhan terus menjaga kita melalui firman-Nya. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu saudara, hidup itu dikatakan harus kita minta kepada Tuhan supaya hidup kita ini berbuah, hidup kita ini berarti, hidup kita ini bisa memecahkan masalah-masalah yang sedang kita hadapi di dalam hidup yang kita sedang lewati. Kalau tidak, apa yang terjadi? Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, kalau tidak Tuhan yang pimpin, kalau tidak firman Tuhan yang menuntun kita, maka dunia ini selalu menuntun kita, atau juga pikiran kita yang selalu menuntun kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita selalu memang mau santai, tetapi hidup itu berakhir dengan saudara tidak berarti apa-apa. Nah, ketika murid-murid Tuhan, saudara, diajak, padahal mereka punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, mereka tahu selalu ketika Tuhan pergi satu tempat ke tempat lain, ada sesuatu yang terjadi, ada mujizat Tuhan yang terjadi. Tadi pagi ketika saya datang, saudara, bersama Jeremy ke tempat ini, saya juga berdoa, Tuhan, aku ada di sini, aku menyampaikan firman Tuhan di sini. Saya tidak mau menyampaikan firman Tuhan hanya untuk sekedar saya bisa lebih baik berkhotbah daripada orang lain. Tidak, saudara, sungguh saya mau katakan jujur, saudara, tidak demikian. Tapi saya berdoa kepada Tuhan ketika saya ada di sini, itu adalah tujuan Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita, yaitu firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengarkan hari ini, agar kalau mereka sakit disembuhkan, kalau mereka tidak punya tujuan, kalau mereka itu saudara hidupnya gundah gulana, dan Tuhan membuka jalan dan mengatakan kepada orang itu, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua. Jadi saudara, waktu saudara perhatikan, waktu mereka ikut Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Ada ombak, ada topan yang menimpa dalam kehidupan mereka. Dan ketika ada topan dan juga ombak yang datang menimpa dalam kehidupan mereka, nah saudara, apa yang mereka katakan? Mereka cepat-cepat membangunkan Yesus. Dan waktu mereka membangunkan Yesus, dan mereka katakan seperti ini. Kalau saudara lihat di dalam firman Tuhan, yaitu ayat 38, ya kan? Mereka katakan seperti ini, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Arti daripada binasa di sini, saudara dan saya, artinya dengarkan, arti daripada binasa ini tidak sampai kepada tempat tujuan. That's a big problem, saudara. Berarti saudara, di dalam kehidupan kita ada masalah, pasti saudara, ada persoalan. Saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati, dalam hidup ini saudara, Tuhan selalu mau kita belajar. Dalam hidup ini Tuhan mau kita selalu kreatif. Dalam situasi pandemik, dalam situasi COVID-19, Tuhan mau supaya kita selalu mencari solusi. Bukan saudara saja yang menghadapi pandemik ini, seluruh dunia saudara. Makanya Tuhan mau supaya kita
terus-menerus mencari Tuhan sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya mau bersaksi. Pada tahun 1995, disitulah saya menikah dengan Mami Janice, saudara. Yaitu saya menikah pada tanggal 10 bulan Juni tahun 1995. Kemudian saudara, karena Mami hamil dengan Jeremy, maka saya sendirian ada di Brastagi. Tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1995, waktu itu gereja masih kecil, kami buat retreat, saudara. Retreat kemana? Danau Toba, Tongging, saudara. Kami booking hotel kecil namanya Sibayak, Hotel Sibayak yang ada di Tongging di sana. Ya, malamnya kita bernyanyi seperti retreat, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kemudian kami adakan saat teduh. Tetapi pagi-pagi, saudara, jam 5 sudah saat teduh lagi. Waktu saat teduh, maka ada beberapa orang yang pergi ke pinggir danau, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Kami sedang siapkan sarapan. Kami tahu kalau lebih kurang ada 3 anak muda, saudara, pergi ke pinggir danau itu. Yaitu 2 nama yang saya kenal, satu Desmond, satu lagi Sangker Jeremia, saudara. Nah, saudara, tiba-tiba kami lihat ada suara riuh, suara gaduh. Apa yang terjadi? Wah, saudara, sampai di sana kami melihat ternyata, saudara, ada satu peristiwa yang sangat mengerikan pada hari itu, saudara. Yaitu Sangker sebenarnya, atau Sangker Jeremy yang sedang duduk di sana, tetapi dia sebenarnya nggak tahu berenang. Karena mereka masuk ke danau itu tidak bisa berenang, mereka coba untuk menyelamatkan diri. Dan saudara, Sangker ini, dia tidak bisa berenang, dia langsung lompat. Nah, saudara, apa yang terjadi? Kedua anak ini selamat, tapi Sangker tenggelam di dalamnya. Saudara, sangat bingung, kacau pada hari itu, saudara. Sepertinya, saudara, hidup ini dipenuhi dengan kegelapan. Semua anak muda nangis. Dan saya sendiri dalam kondisi yang bingung, masih muda, kemudian Mami di Singapura lagi mengandung Jeremy, saudara. Dalam kondisi seperti itu, saudara, saya sepertinya kehilangan segala sesuatu. Akhirnya, saudara, kita coba minta tolong dengan beberapa orang, juga tidak bisa. Orang-orang kampung datang dan mereka katakan seolah-olah harus cari dukun di tempat itu. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saya lakukan? Saya pergi ke kamar tempat penginapan saya dan saya mulai berdoa. Waktu saya mulai berdoa, sepertinya Tuhan menuntun saya untuk mendoakan danau itu, saudara. Kemudian ada beberapa orang yang pakai kapal, pakai jaring, saudara. Kemudian ketika saya mulai berdoa, kemudian saya berdoa menaruhkan tangan di atas air itu, saudara. Saudara, puji Tuhan, sebentar tubuh daripada Sangker itu dapat. Ketika dapat, saudara, itu ramai sekali, saudara. Kemudian saya harus menggendong dia, membawa lari, dibakar api unggun, dikatakan, wah masih panas badannya, segala sesuatu. Dan kami mulai berdoa supaya Sangker Jeremy ini, dia bisa hidup, saudara. Dan tidak terjadi apa-apa. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Karena frustrasi, saya percaya akan kuasa Tuhan. Saya bawa ke kamar saya, saudara, sendirian saya berdoa untuk Sangker Jeremy supaya bisa hidup, saudara. Saya coba, tetapi hal itu tidak terjadi, saudara. Dan mulailah, saudara, kekacauan di dalam pikiran saya, kegelapan mulai menguasai dalam hidup saya. Saya tidak tahu bagaimana untuk memberikan jawaban untuk keluarga Sangker ini, saudara, Sangker Jeremy. Dan segala kekalutan yang sedang terjadi, dan sambil kami mau pulang, ternyata di tengah jalan di kantor polisi Tigapana, di sana ditahan, saudara. Kemudian saya harus menandatangani, saudara. Setelah itu, saudara, setelah lama kemudian kami bawa ke Brastagi. Setelah dari Brastagi kami telepon keluarganya. Dan di dalam bayangan, di dalam pikiran saya, pelayanan saya sudah habis. Saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Oh, saudara, saya berpikir semuanya sudah
habis, semuanya sudah hancur. Dan saya pikir pada hari itu tanggal 18 tahun 1995, pelayanan sudah tidak bisa lagi saya kerjakan. Ada tuduhan, ada dakwaan, apa yang akan terjadi ketika engkau bawa pulang, tadinya anak ini hidup tetapi engkau bawa pulang dengan mayat. Ada semacam ketakutan. Hari itu saudara tidak makan saudara satu harian, karena tidak ada selera lagi. Nah saudara, ketika saya mulai bawa ke Medan, sampai ke Medan saudara, keluarganya nangis, hiruk pikuk terjadi di sana. Dan kemudian saudara, saya duduk di satu tempat diam saja. Saudara-saudara, setelah beberapa hari kemudian saya kunjungi dan saya tidak putus asa. Ternyata saudara, keluarga itu tidak membenci saya. Bahkan saudara, mereka menghormati saya. Peristiwa yang terjadi itu ternyata tidak membuat orang itu marah dengan Tuhan. Justru saudara, kakek sangker itu akhirnya terima Tuhan dan kami baptis. Dia memuliakan Tuhan saudara. Memang saudara, saya mau sampaikan kepada kita bahwa kalau saya perhatikan seolah-olah tujuan pelayanan saya buka gereja di Brastagi itu saya pikir gagal total. Tetapi oleh karena saya terus bertekun kepada Tuhan di atas segala sesuatu, saya tidak tahu itu adalah misteri Tuhan. Tetapi saudara, yang menjadi sesuatu yang luar biasa adalah keluarga ini semua menjadi percaya kepada Tuhan. Sekalipun ada kematian, sekalipun ada trauma, sekalipun ada tragis di dalam keluarga itu. Makanya saudara-saudara, saya mau sampaikan, kadangkala dalam kehidupan kita, kita dibuat lebih dekat kepada Tuhan oleh karena trauma kadangkala, oleh karena tragis, oleh karena ada kematian saudara. Menjadikan hidup kita, mata kita terbuka. Oh, sekarang saya membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, ketika Tuhan katakan crossover, artinya mari kita pergi ke seberang sana. Apakah perjalanan itu tidak sampai? Saudara harus tahu itu sampai saudara. Walaupun ada topan, walaupun ada ombak, mereka itu sampai ke tempat sana. Saudara-saudara, saya mau sampaikan, apa sih masalah yang sedang engkau hadapi ketika tadinya engkau katakan, aku akan mengikut Tuhan, aku akan melayani Tuhan, aku akan setia kepada Tuhan. Ada masalah apa di dalam kehidupan kita sehingga hari ini kita berhenti di tengah jalan? Seharusnya saudara, kalau Tuhan yang menentukan nasib hidup saudara, saya mau katakan pada hari ini saudara akan pasti sampai dengan tujuan Tuhan itu. Iblis datang untuk merusak dan menghancurkan, tetapi Tuhan datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara, memang kita sudah masuk dalam satu masa di mana pandemik atau juga COVID-19 ini. Saudara, di dalam kehidupan kita berumah tangga ada juga masalah, ada topan, ada badai, saudara. Tapi apakah saudara terfokus kepada badai itu atau terfokus kepada topan itu atau terfokus kepada Tuhan? Kami selalu ada hal-hal yang kecil yang terjadi dalam hidup kami. Misalnya baru-baru ini saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ibu mertua saya, dia kecewa saudara, karena anak bungsunya seharusnya datang tetapi tidak datang. Apa yang dia lakukan? Dia berpikir anaknya akan datang pada hari Sabtu, dia mempersiapkan makanan yang enak yaitu bubur caca, dipersiapkan selama hari sebelumnya. Nah saudara-saudara, setelah hari Sabtu itu, dia sudah mempersiapkan, sudah masak, dan sudah dinantikan anak perempuan ini akan datang. Nah saudara, pada waktu itu ternyata kira-kira beberapa jam kemudian ada telepon bahwa anak perempuan bungsunya tidak bisa datang. Wow, saudara, apa yang terjadi? Dia kecewa sekali. Karena dia kecewa, kemudian dia marah. Kemudian saudara, apa yang terjadi? Marahnya bukan sama anak perempuan bungsunya, tetapi dia tunjukkan kepada kami. Namun demikian, karena ada doa jam 9 malam, kami kumpul bersama, duduk bersama, kami mencari akar permasalahannya apa.
Kemudian saya katakan, sesungguhnya dia kecewa dan kitalah kena ombaknya. Karena dia kecewa dengan orang lain, maka kita menjadi sasarannya. Ya nggak apa-apa, kita doakan. Ketika kami semua malamnya berdoa, besok paginya berubah suasananya. Suasananya lebih kondusif, suasananya lebih damai, saudara. Hal yang sama dalam kehidupan kita, saudara. Apakah kita baru menikah? Pasti ada masalah. Ada bisnis, ada masalah. Tetapi saudara-saudara, kita harus lari kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi, saudara. Makanya kita semua saudara harus mempersiapkan diri. Ketika kita ikut Tuhan, memang ada masalah, memang ada persoalan. Tapi enaknya apa saudara? Ketika saudara ada masalah, ada persoalan, saudara bisa lari kepada Tuhan Yesus. Berapa banyak di dunia ini kita lihat ketika mereka ada masalah, ketika mereka ada persoalan. Kadangkala saudara sangat menyedihkan, mereka mati bunuh diri saudara. Karena mereka rasa tidak ada lagi jawaban dalam hidupnya, saudara. Saya mau sampaikan, saudara, setiap kali kami berdoa, setiap kali saya bawa masalah, persoalan-persoalan yang sedang saya hadapi, saya serahkan kepada Tuhan. Saudara, kadangkala saudara di tempat kita untuk berbicara kebenaran susah. Makanya saya selalu katakan kita nggak bisa ikuti tradisi kita. Yang dikatakan ulah kam belaskan kata tuhu, tapi belaskanlah kata teng-teng. Itu dalam bahasa Karo, saudara. Kita nggak bisa mengatakan hal yang benar, tapi kita coba mengatakan hal yang cocok. Nggak bisa, saudara. Kebenaran itu akan membetulkan kehidupan kita. Kita harus berani walaupun kita sepertinya teraniaya, tetapi siap. Kita, saudara, dianiaya oleh karena kebenaran itu. Nggak apa-apa, saudara. Tapi saya juga selalu katakan kepada beberapa teman-teman, kita harus mempersiapkan diri bahwa orang-orang yang kita muridkan, persiapkan, mereka akan berbuat salah. Tetapi jangan kesalahan itu terus dilihat. Tetapi kita harus melihat bahwa satu hari mereka tetap mengikuti Tuhan Yesus karena kita sedang menyampaikan hal yang benar. Saudara dan saya tidak perlu khawatir tentang hal itu. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan, saya mau sampaikan, saudara, hal yang ketiga. Kita perhatikan, apakah Tuhan pergi ke satu tempat tanpa tujuan? Dia ada tujuan, saudara. Ketika dia sampai di saudara tempat yang disebut dalam ayat 1 dikatakan, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Saudara perhatikan apa yang terjadi. Tuhan mau melihat ada satu orang yang menderita siang dan malam. Yang dia apa saudara? Dianiaya oleh setan, saudara. Nah saudara, betapa luar biasa. Saya mau sampaikan, manusia boleh tidak perhatikan kita. Oh, suami kadangkala mengabaikan kita. Atau istri mungkin mau meninggalkan kita. Atau anak yang kita besarkan melupakan kita. Tapi saya mau sampaikan, Tuhan tidak akan melupakan engkau. Mari kita lihat pada ayat 1 dan 2, saudara perhatikan. Baru saja Yesus turun dari perahu, perhatikan saudara. Datanglah seorang kerasukan roh jahat dari pekuburan memenuhi dia. Kemudian orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Kemudian ayat 5 berkata, siang malam, perhatikan, siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Saudara bayangkan, saudara, orang ini kerasukan setan, tetapi dia menderita, saudara. Setan mau menghancurkan dia. Dia memukuli tubuhnya dengan batu. Betapa sakitnya. Saudara perhatikan. Dan ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu? Perhatikan saudara, dengan aku, Yesus anak Allah yang maha tinggi, demi Allah,
jangan siksa aku. Ayat 7 perhatikan, setan sendiri tahu siapa Yesus. Tapi banyak manusia tidak tahu siapa Yesus, saudara. Mereka datang dan menyembah kepada Dia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, karena mereka katakan seperti ini saudara. Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Perhatikan saudara, mereka tahu bahwa Tuhan itu turun dari tempat yang maha tinggi. Saudara jangan jadi kecil kalau ada tuduhan, ada orang merendahkan mengenai Yesus. Saudara ikuti Alkitab ini, karena Yesus adalah 100% Tuhan, 100% adalah manusia. Sehingga kita melihat sesuatu yang luar biasa, misteri yang Tuhan lakukan di dalam dunia ini. Nah saudara-saudara, ketika itu kita lihat ayat 8 berkata, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Ayat 9, kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Nah saudara, kalau kita lihat terus saudara, maka kita perhatikan di ayat 13, Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat yang memasuki babi-babi itu, kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Saudara, kalau kita lihat terus, maka kita akan temukan bahwa pada ayat 15 dikatakan seperti ini. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya percaya sekali saudara, ini hal yang luar biasa. Ketika saudara memperhatikan kebenaran firman Tuhan, ini ada sesuatu yang sangat saudara bisa menikmati kasih Tuhan. Mengapa saya katakan seperti itu? Saudara, kebanyakan orang mencari Yesus dan Tuhan menyembuhkan. Tapi kali ini berbeda saudara. Tuhan mencari orang yang kerasukan, orang yang menderita itu. Makanya ada istilah katakan begini, religion man attempt to find at God, but Christianity is God attempt to find at man. Saudara perhatikan bahwa agama adalah usaha manusia untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi kekristenan itu adalah usaha Tuhan untuk mencari manusia. Saya percaya saudara, Tuhan tahu apa yang sedang kita menderita, apa yang sedang kita alami, persoalan-persoalan yang menimpa di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu saudara. Makanya saudara, waktu Tuhan pergi bersama dengan murid-murid, maka di dalam perjalanan itu kita lihat begitu banyak tantangan. Tapi Tuhan adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Sehingga angin maupun badai, ombak itu taat kepada Dia. Dia adalah Tuhan saudara. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Hari ini saudara, saya mau sampaikan kepada kita dimanapun kita berada. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Tuhan datang untuk saudara, kita itu semuanya boleh menikmati kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17, di situ dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau sampaikan saudara, siapa saja saudara hari ini, tahukah saudara Tuhan mencari saudara. Tuhan mau saudara datang kepada Dia. Tuhan mau supaya engkau memberikan hatimu kepada Dia. Dan karena Tuhan sangat mengasihi, Dia mencari orang yang tidak berarti saudara. Sudah ditinggalkan oleh banyak orang. Tetapi Tuhan mencari orang-orang seperti ini saudara, supaya dia disembuhkan, dia dilepaskan, dia dibebaskan dari roh jahat. Saudara perhatikan. Saudara, bukankah kita harus bersyukur hari ini kepada Tuhan? Saya sangat bersyukur saudara. Hari ini kalau saya bisa ada seperti ini, oleh karena Tuhan saja.
bukan oleh karena gagah perkasa saya, bukan oleh karena kemampuan saya, bukan oleh karena kehebatan saya, tetapi oleh karena Tuhan saja. Dia datang dan dia mencari dan dia jumpa dengan saya, saudara. Berapa di antara saudara yang ada di gereja maupun di luar sana, saudara hidup tanpa arah, tanpa tujuan. Tapi hari ini Tuhan mencari engkau. Bukalah hatimu, saudara, supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Oh, saya takut ikut Tuhan, karena begitu ikut Tuhan, saya itu mungkin mengalami aniaya. Saudara, saya mau sampaikan begini. Dengarkan, saudara. Saudara, itu adalah tipuan daripada iblis. Kita boleh saja punya masalah. Kita boleh saja punya persoalan, tapi Tuhan Yesus tidak mengambil damai dari hati kita. Tuhan tidak keluar dari kehidupan kita. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Siapa di dalam dunia ini tidak ada masalah? Semua orang satu hari pasti menghadapi masalah. Tetapi saya mau sampaikan, ketika kita punya Yesus di dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang berbeda, saudara. Di tengah-tengah masalah kita ada damai. Di tengah-tengah persoalan kita ada ketenangan dalam jiwa kita. Siapakah yang bisa mendapatkan hal seperti itu? Bukankah dalam firman Tuhan Paulus menuliskan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itu yang memelihara kamu, dikatakan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan percaya kepada kebohongan. Iblis membuat kita kadangkala patah semangat. Iblis membuat kita kadangkala, oh sepertinya kita nggak ada harapan. Oh sepertinya kok susah. Itu adalah kebohongan yang besar yang dikerjakan oleh iblis. Saudara sangat beruntung ketika saudara hari ini dalam kesulitan. Hari ini ada masalah. Seharusnya saudara datang dan minta didoakan. Itu akan memberkati kita semua. Beberapa hari yang lalu, saudara, karena Jeremy bekerja, saudara, dan kemudian dikatakan gajinya akan dipotong lebih kurang $700, saudara. Dan saudara, ketika kami berdoa jam 9 malam itu, saya bilang sama Jeremy, kamu percaya nggak bisa jadi mujizat? Bisa-bisa bos kamu katakan sesuatu yang berbeda. Kalau tadinya dia sudah katakan seperti itu, tapi kamu bisa dapat kemurahan, saya katakan. Sungguh saudara, saya tidak tahu sampai kemana, tetapi semalam dia katakan, bos saya memberikan saudara satu informasi, bulan Juni kerjamu semakin banyak. Kita shock, di tengah-tengah pandemik ini, ternyata dia mendapatkan orderan video saudara lebih banyak lagi. Bapak Ibu Saudara, mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak mustahil bagi kita yang percaya kepada Yesus Tuhan, saudara. Hari ini saya mau sampaikan, Tuhan memberkati kita. Satu, kalau saudara Tuhan Yesus katakan, mari kita ke seberang sana, saudara pasti sampai. Walaupun hari ini ada masalah, ada pandemik, ada COVID-19, ada persoalan keluarga, ada tidak keenakan, tapi saudara stick, yaitu saudara terus berpegang kepada Tuhan, maka saudara akan sampai kepada tempat tujuan. Kalau saudara terus berpegang, dan Tuhan bisa memberkati kehidupan kita semua. Iman kita kepada Yesus Kristus, iman kita kepada Anak Allah yang begitu hebat, saudara. Saya mau sampaikan, saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara hari ini merasa sendirian seperti orang kerasukan saudara di gereja sana, dia ditinggalkan, dia memukuli diri, saudara. Dia sendirian siang dan malam, hidupnya penuh dengan kegelapan. Tapi Tuhan datang dan membebaskan dia dari roh jahat, saudara. Bukankah firman Tuhan katakan, hari ini kalau engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau dipindahkan dari kerajaan gelap dan masuk kepada kerajaan terang anaknya yang ajaib. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami berdoa pada hari ini. Biarlah Tuhan, setiap kami yang percaya kepada Engkau, mungkin kami sedang menghadapi masalah keluarga, masalah ekonomi, mungkin kami sedang susah hati kami,
Mungkin ada ombak, ada badai dalam keluarga kami, tetapi Tuhan, kalau Engkau yang mengajak kami tetap sampai kepada seberang sana. Dan Tuhan Yesus, kalau kami tadi katakan, oh kami akan binasa, tapi Tuhan katakan, Engkau tidak akan binasa. Engkau pasti sampai kepada tempat tujuan itu. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau sampaikan kami di tempat tujuan. Biasanya kami melihat Tuhan, kami diberkati, tetapi kadangkala ada ketakutan di tengah-tengah bersama dengan Tuhan. Namun Tuhan tetap ada bersama dengan kami, dan Tuhan katakan, diamlah, tenanglah. Maka Tuhan, ombak-ombak itu menjadi tenang. Biarlah jiwa kami menjadi tenang oleh karena Engkau Tuhan. Bapa di sorga, Engkau juga melihat penderitaan, dan juga Engkau melihat bahwa ada orang ditinggalkan dan menderita oleh kuasa kegelapan. Engkau datang dan Engkau membebaskan kami Tuhan dari kegelapan itu. Kalau kami itu seperti seorang yang ada di Gerasa, Tuhan Yesus hari ini menolong Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Engkau ditipu, dipermainkan oleh setan, tapi Tuhan datang memberikan ketenangan dalam jiwamu. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kalau saudara baru pertama kali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ternyata saudara rindu supaya saudara mengalami Tuhan. Saudara mengalami pengampunan. Saudara mau percaya kepada Yesus. Saudara bisa katakan seperti ini. Ikuti doa saya, katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, dan aku percaya dalam hati, mengaku melalui mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosaku, sucikan aku dengan darah-Mu. Berilah aku pengalaman baru, hidup baru. Terima kasih. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.